Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dalam uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nasibulwan, mahasiswa PPG PAI tahap yang keempat di tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 1870131325489 pada hari ini Senin tanggal 2 Februari 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Muhammadiyah 8 Paciran Lamongan di kelas 10 jurusan Desain Komunikasi Visual dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Kita awali pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, mari ya sebagai umat muslim memulai sesuatu yang baik dengan membaca doa. Kita mulai pertemuan ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, cukup anak-anak. Juga saya ingatkan sebagai warga negara yang baik ya, mari kita tunjukkan nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Saudari Risa untuk memimpin paduan suara. Ya, kita lakukan tanpa musik anak-anak ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Cukup. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Baik, sebelum kita mulai masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan mengecek kehadiran siswa sekalian ya. Di musim seperti ini mudah-mudahan
anak-anak diberikan kesehatan semuanya oleh Allah ya. Ainur Rafa, Amira Ainun, Bilqis, Eka Aditya, Jafir, Layali, Lovia, Muhammad Nazril. Baik anak-anak ya. Seperti yang sudah kamu lihat di slide, bahwa hari ini kita akan membahas materi di bab pertama ya, melanjutkan pertemuan yang lalu masih dengan materi pergaulan bebas dan zina ya, perbuatan zina. Ya, di materi sebelumnya anak-anak pernah kita bahas juga ada akhlakul karimah, ada akhlakul madmumah ya. Anak-anak masih ingat? Bagus. Salah satu di antara bentuk akhlak madmumah adalah yang akan kita sampaikan berikut ini ya. Ada yang kenal dengan tokoh ini anak-anak? Sulaiman bin Yasar. Gak ada? Tidak. Oke. Kalau kalian belum mengenalnya, ini ada sedikit penjelasan mengenai siapa beliau itu. Ini mungkin ada yang baca nanti Pak ya. Gak usah. Baik. Sulaiman bin Yasar adalah tabi'in yang berwajah tampan. Dan dia memiliki sifat warok. Warok itu adalah seseorang yang menjaga dirinya, ya, menjaga kehormatannya, menjaga lisannya, menjaga pandangannya, ya, menjaga hatinya. Itu warok anak-anak. Nah, pernah digoda oleh seorang perempuan yang cantik saat sendirian di dalam tendanya di daerah Al-Aqwan. Ya. Wanita itu mengajaknya untuk melakukan perbuatan zina. Maka Sulaiman ketakutan dan dia menangis lalu berlari meninggalkan tendanya. Nah, dari kisah tersebut anak-anak ya, kita mungkin akan masuk ke dalam materi ya. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang perlu Bapak ajukan kepada kalian. Coba pertanyaan pertama bisa dijawab oleh kamu. Pergaulan remaja saat ini cenderung mengarah ke dua sisi ekstrim, kebebasan yang kebablasan akibat pengaruh media sosial dan teknologi, pergaulan bebas, seks bebas, dan narkoba, serta sisi positif yang kreatif di bidang digital dan hobi secara umum. Situasi ini mengkhawatirkan karena maraknya gaya hidup, idealisme, seks bebas, dan tawuran. Kemudian pertanyaan kedua, silakan. Tidak semua yang dianggap biasa atau normal itu aman. Faktanya, banyak resiko besar berawal dari hal-hal yang disepelekan karena dianggap lazim atau sudah terbiasa dilakukan. Bagus, ya. Oke, cukup menarik jawabannya. Lalu pertanyaan berikutnya, silakan. Seks bebas dan hubungan pranikah, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, pergaulan dunia malam, tawuran, kekerasan, penyimpangan gaya hidup bebas. Oke, ya bisa terima ya. Jadi semua jawaban yang kalian berikan ini ya akan kita hubungkan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, anak-anak. Nah, namun terlebih dahulu kita harus paham ya
tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini di antaranya satu, mengerti atau memahami bagaimana pergaulan bebas itu dan perbuatan zina menurut agama kita, agama Islam. Kedua, kita mampu menganalisis dampaknya bagi diri, keluarga maupun masyarakat. Ya tentu ya, perbuatan semacam ini pasti punya dampak ya yang lebih banyak ke arah negatif. Yang terakhir ya, tujuan pembelajaran ini diharapkan menumbuhkan kesadaran siswa ya di dalam menjaga kehormatan diri. Oke, saya ada pertanyaan ya. Nanti kalian jawab setuju atau tidak setuju. Siap? Ya. Pacaran itu negatif. Setuju nggak? Setuju. Yang kedua, setiap yang viral itu pasti baik. Tidak setuju. Oke. Berarti nanti sudah paham ya, bagaimana sikap kita terhadap materi yang akan kita bahas ya. Pertama, pergaulan bebas. Ya, bisa kita lihat di slide. Pergaulan bebas itu intinya anak-anak yaitu pergaulan yang melampaui batas norma agama maupun akhlak ya. Di sana dikasih contoh ya, saya sebutkan itu pacaran tanpa batas. Kemudian berduaan misalnya ya di tempat sepi dan mengikuti gaya hidup bebas lainnya. Misalnya penyalahgunaan narkoba ya, kemudian mengikuti klub-klub malam ya atau kegiatan-kegiatan yang kurang positif. Nah, pergaulan bebas itu ya seringkali berhubungan langsung akibatnya dengan perbuatan satu ini. Setuju apa enggak? Setuju. Ya, seringkali ya. Kebanyakan pergaulan bebas itu saya katakan seringkali menuju kepada perbuatan yang satu ini. Mari kita lanjut ke dalil Al-Qur'annya, anak-anak. Ada yang berani baca? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Siswa SMK Muhammadiyah 8 juga harus punya keahlian dalam baca Quran ya, tidak hanya teknik saja. Oke? Baik. Selain dalil tersebut, anak-anak ya, yang memang Allah itu keras, sekaligus Allah itu Maha Penyayang. Ya, kenapa begitu? Karena Allah tidak menginginkan hambanya terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak disukai Allah. Ya, seperti berzina tadi. Nah, di surat lain juga ada perintah kita supaya kita lebih mawas diri agar tidak mudah terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan Allah. Ya, surat An-Nur ayat 30 sampai 31, perintah menjaga pandangan dan kehormatan bagi laki-laki dan perempuan. Anak-anak sekalian, dari penjelasan atau pemaparan kami atau saya tadi, apakah masih ada yang belum dipahami atau barangkali sudah paham semuanya? Oke, ada pertanyaan mungkin? Oke, silakan.
Pak, bagaimana cara menghindari zina bagi remaja di era digital saat ini? Oke, jadi mengenai pertanyaan yang diajukan tadi ya, perbuatan zina ya bisa kita hindari sebenarnya sangat mudah ya. Walaupun kita hidup sekarang dengan mesti berdampingan dengan teknologi ya, apalagi gawai yang setiap saat kita pakai itu. Maka kita harus berusaha membatasi untuk menonton konten-konten yang berbau pornografi. Kemudian kita juga harus menjaga pandangan ketika bermedsos ya. Jangan asal scroll. Semuanya harus dibatasi oleh aturan yang sudah kita bahas barusan ya. Baik, mungkin pertanyaan berikutnya yang belum paham. Oke, silakan. Pak, apa saja dampak negatif pergaulan bebas bagi kesehatan mental dan fisik remaja? Wah, bagus sekali ya. Ini juga pertanyaan yang cukup penting ya. Mungkin tadi belum sempat kita bahas juga dampak negatif bagi kesehatan mental dan fisik. Nah, mungkin nanti fisik akan saya putarkan videonya juga. Tapi di mentalnya ya, betul-betul ya, remaja ini kalau sudah terjerumus ke dalam perbuatan zina ya, pergaulan bebas yang tidak sehat, maka seringkali dia akan mengalami depresi anak-anak. Pelakunya akan mengalami depresi, apalagi kurangnya dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya seperti keluarga, teman baik dan seterusnya. Lalu ada kecemasan, ya. Selalu orang yang setelah melakukan keburukan itu pasti cemas. Hatinya tidak akan tenang. Stres, yaitu bagian dari kecemasan. Penurunan harga diri, merasa tidak berarti dibandingkan dengan yang lainnya karena sudah melakukan hal-hal yang buruk. Tentang fisik, nah ini banyak penyakit yang bisa berdampak pada diri orang yang telah melakukan perbuatan perzinahan semacam itu ya, seperti contohnya yang sangat kita kenal ya, yaitu HIV itu ya. Oke, mungkin itu anak-anak ya. Setelah ini, baik anak-anak silakan membentuk kelompok yang sudah kita sepakati sebelumnya. Yang buat diskusi yang akan seolah-olah sedang diskusi lah ya. Banyak yang buat diskusi. Ada yang nulis nama boleh surat-surat nggak apa? Surat-surat nggak apa? Boleh silakan surat-surat nggak apa? Ya yang dibahas itu kan D ya, kasusnya itu D, kemudian pertanyaannya itu D. Rame nggak apa? Nanti rame diskusi, oke? Rame nggak apa-apa, jangan tenang-tenang saja, harus aktif. Nanti usahakan jawabannya ya, kasih yang objektif, kasih yang subjektif boleh ya, sesuai dengan pemahaman kamu.
Kamu nomor 2 udah belum ya? Gimana caranya? Baik anak-anak, terima kasih. Karena waktu diskusi kita sudah selesai ya. Sekarang giliran kita untuk mempresentasikan hasil diskusi ya. Namun sebelum itu saya mau menambahkan sedikit lagi pelajaran tentang dampak dari perbuatan zina bila dilakukan oleh seorang ya terhadap fisiknya. Ada sedikit video yang bisa kalian simak. Tahu nggak sih perilaku seksualitas itu apa? Dan apa aja sih dampaknya? Perilaku seksualitas adalah perilaku seks yang dilakukan tanpa melalui proses pernikahan yang resmi. Apa sih penyebabnya? Adanya dorongan biologis, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, adanya kesempatan melakukan hubungan seksual pramuka, pengaruh kelompok sebaya, serta pengaruh media massa. Ini loh dampaknya. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan kehamilan yang tidak diharapkan oleh salah satu apa sih? Merupakan keluarnya itu atau jadi dalam hubungan sebelumnya bisa terjadi secara tidak sengaja maupun disengaja yang memiliki resiko pendarahan, infeksi, kemahiran, dan kematian. Penyakit menular seksual. Penyakit yang dapat ditularkan dari seseorang kepada orang lain melalui hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik melalui vagina, oral, maupun anal. Contohnya, berbagai atau titik sifilis atau berzina, herpes simplex, trichomonas vaginalis, human papillomavirus, candidiasis, HIV/AIDS. HIV adalah virus yang tidak sadar aktif dalam tubuh dan mengakibatkan penyakit menular manusia. Sedangkan AIDS adalah sebuah gejala aktif yang timbul karena turunnya kekebalan. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kita. Yang pertama, pengertian pergaulan bebas dan zina menurut Islam. Menurut kelompok kami, pergaulan bebas bukan hanya soal perbuatan fisik, tetapi juga sikap dan kebiasaan yang melanggar batas agama, seperti komunikasi berlebihan dengan lawan jenis, normalisasi pacaran bebas, dan menganggap hal yang dilarang sebagai hal biasa. Sedangkan zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Namun, dalam pandangan Islam, semua perbuatan yang mengarah ke zina juga termasuk perbuatan yang harus dihindari. 2. Dampak pergaulan bebas dan zina. A. Dampak bagi diri sendiri. 1. Hilangnya kontrol diri dan nilai moral. 2. Rusaknya mental karena tekanan, rasa bersalah, dan penyesalan. C. Menurunnya fokus belajar dan tujuan hidup. B. Dampak bagi keluarga. A. Kehilangan kepercayaan orang tua. B. Menimbulkan beban moral dan sosial bagi keluarga. C. Hubungan keluarga menjadi tidak sehat. C. Dampak bagi kehidupan sosial dan masa depan. A. Normalisasi perilaku menyimpang di masyarakat. B. Sulit membangun masa depan yang baik karena reputasi buruk. C. Menutup peluang pendidikan dan pekerjaan. 3. Alasan Islam melarang mendekati zina. Menurut kelompok kami, Islam melarang mendekati zina karena pendekatan pencegahan lebih efektif daripada hukuman setelah terjadi. Zina sering dimulai dari kebiasaan kecil yang dianggap sepele, seperti chat intens, pacaran bebas, dan kurangnya kontrol diri.
Larangan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang realistis dan melindungi manusia dari kerusakan jangka panjang, bukan hanya menghakimi setelah kesalahan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. 3. Alasan Islam melarang mendekati zina. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Menurut kelompok kami, Islam melarang mendekati zina karena zina biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi diawali dari hal-hal kecil seperti cat berlebihan, pacaran bebas, atau berduaan. Kalau dari awal sudah dijauhi, maka kemungkinan jatuh ke zina bisa dicegah. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam dosa dan penyesalan. 4. Menjaga kehormatan diri sebagai bentuk cinta. A. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan menjaga diri, kita menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. B. Cinta kepada diri sendiri. Kita menjaga harga diri, kesehatan, dan mental agar tidak rusak oleh pergaulan bebas. C. Cinta kepada masa depan. Karena dengan pergaulan yang baik, kita bisa fokus belajar, meraih cita-cita, dan membangun masa depan yang lebih baik. Baik anak-anak, setelah kita melakukan diskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi tadi ya, saya menyimpulkan bahwa anak-anak insya Allah ya sudah memahami tentang materi kita pada pagi hari ini ya. Baik, sebelum kita masuk ke kesimpulan ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan cinta kita ya, atau penghormatan diri kita sebagai bentuk cinta ya. Nah, yang pertama, bentuk cinta kepada Allah berkaitan dengan materi kita ini adalah sebagai bentuk ketaatan ya. Allah sudah melarang kita jauh sebelum kita dilahirkan dengan ayat yang ada pada surat Al-Isra ayat 32 ya. Kemudian cinta kepada diri sendiri. Ini juga penting. Menanamkan cinta kepada diri sendiri sebagai aplikasinya adalah menjaga diri dan kehormatan diri ya. Supaya tidak mudah tercemar, tidak mudah terkotori oleh hal-hal yang dilarang oleh syariat. Yang terakhir, cinta kepada masa depan. Kita tentunya sangat berharap anak-anak kita memiliki masa depan yang cerah, bisa hidup dengan kecukupan ya, dengan kebahagiaan, memiliki keluarga yang utuh, yang penuh dengan kasih sayang, ya kan? Nah, sampai sini anak-anak kira-kira sudah paham semuanya? Alhamdulillah ya. Maka untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini ya, anak-anak sekalian ya, untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini ya, saya akan meminta kalian menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan, Risa. Pelajaran paling penting yang bisa diambil dari pelajaran hari ini adalah bagaimana cara menjaga marwah atau harga diri dan bagaimana cara menghindari zina pada masa modern ini. Berarti alhamdulillah sudah paham ya. Terus kami coba. Dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan sekaligus upaya preventif untuk menjaga kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Satu kalimat terakhir dari saya, jagalah dirimu dan kehormatanmu sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang soleh yang nanti bisa memetik kebaikan di akhirat. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.